Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldo. Kemudian rekan-rekan saya yang bernama Holillah Ramadan, Septiana, Nur Izki, kemudian Wawan Rizki. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kajian kami yang berjudul Ekstradisi Meng-Zhao dalam Perspektif Hukum Internasional. Berbicara ekstradisi, ekstradisi berasal dari kata Latin extradere atau extradition dari bahasa Inggris yang berarti ex adalah keluar, sedangkan tradere berarti memberikan, yang maksudnya ialah menyerahkan. Istilah ekstradisi ini lebih dikenal atau biasanya digunakan terutama dalam menyerahkan pelaku kejahatan dari suatu negara kepada negara peminta. Pada umumnya, ekstradisi adalah kepentingan politik dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan kekuasaan. Namun, pada saat ini ekstradisi dipraktikkan guna menembus batas wilayah negara, dalam arti agar hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadap para pejabat yang melarikan diri ke negara lain, atau agar keputusan pengadilan terhadap seorang pejabat yang melarikan diri ke luar negeri dapat dilaksanakan. Ekstradisi adalah suatu proses pengembalian seseorang yang disangka atau dituduh melakukan suatu kejahatan. Ekstradisi baru dapat terlaksana setelah negara tempat si pelaku berada atau seterusnya disebut sebagai negara diminta, requested state. Setelah mengadakan perjanjian internasional mengenai ekstradisi tersebut dengan negara yang meminta, selanjutnya disebut negara peminta, requesting state. Karena negara peminta memiliki kewenangan untuk mengadili si pelaku, kewenangan ini didapatkan oleh negara peminta karena negara peminta merupakan locus delicti. Adapun tujuan ekstradisi. Ekstradisi dibuat dengan tujuan agar pelaku kejahatan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, karena adalah suatu hal yang bertentangan dengan keadilan jika seorang penjahat tidak dihukum atas perbuatannya. Jika tidak ada ekstradisi, maka pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri tidak akan mendapatkan hukuman karena negara tempatnya tersebut tidak memiliki yurisdiksi untuk itu. Selain itu, ekstradisi dibuat agar pelaku kejahatan tidak lagi mempunyai niat untuk melarikan diri jika mengetahui bahwa negara yang akan didatangi telah memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara tempat dia melakukan kejahatan. Perjanjian internasional mengenai ekstradisi antara negara diminta dan negara peminta harus memuat aturan-aturan mengenai pengertian ekstradisi, asas dan tujuan ekstradisi, syarat-syarat ekstradisi, proses ekstradisi, jenis-jenis kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisi, pejabat-pejabat yang terlibat, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ekstradisi. Selanjutnya, unsur-unsur dalam ekstradisi. Menurut I. Wayan Patriana, unsur-unsur ekstradisi sebagai berikut. Yang pertama, unsur subjek. Unsur subjek adalah negara atau negara-negara, baik itu negara asal atau negara tempat sembunyi, pelaku kejahatan atau si terhukum. Unsur subjek terdiri dari negara atau negara-negara yang mempunyai yurisdiksi untuk mengadili atau menghukum pelaku kejahatan atau si terhukum bersembunyi atau melarikan diri di negara lain. Negara atau negara-negara ini berkedudukan sebagai negara peminta, disebut juga the requesting state. Yang kedua, negara tempat si pelaku kejahatan, tersangka, tertuduh, terdakwa atau si terhukum bersembunyi. Negara ini diminta oleh negara atau negara-negara yang memiliki yurisdiksi atau negara peminta supaya menyerahkan pelaku kejahatan atau terhukum yang berada di wilayah negara ini. Negara ini berkedudukan sebagai negara diminta, disebut juga the requesting state. Kemudian yang kedua adanya unsur objek. Unsur objek di sini adalah orang yang melakukan kejahatan atau pelaku kejahatan atau orang yang telah dijatuhi hukuman yang telah berkekuatan hukum pasti, si terhukum, yang diminta oleh negara peminta kepada negara diminta supaya diserahkan. Yang pertama, unsur tata cara atau prosedur. Unsur tata cara adalah tahapan-tahapan atau langkah-langkah bagaimana ekstradisi dilakukan. Unsur tata cara meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, tata cara untuk mengajukan permintaan penyerahan pelaku kejahatan atau si terhukum. Yang kedua, tata cara untuk menyerahkan atau menolak
penyerahan pelaku kejahatan atau si terhukum. Penyerahan pelaku kejahatan atau si terhukum hanya dapat dilakukan apabila sebelumnya ada permintaan untuk menyerahkan pelaku kejahatan atau si terhukum oleh negara peminta kepada negara diminta. Kemudian adanya unsur tujuan. Unsur tujuan adalah untuk apa pelaku kejahatan atau si terhukum yang bersangkutan dimintakan penyerahan atau diserahkan. Unsur tujuan terdiri atas pelaku kejahatan melakukan perbuatan di negara yang mempunyai yurisdiksi atau negara peminta. Yang kedua, si terhukum melarikan diri ke negara diminta setelah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip ekstradisi. Prinsip-prinsip ekstradisi akan dipresentasikan oleh teman saya sendiri yaitu Kholilah. Untuk itu, Kholilah dipersilahkan untuk mempresentasikannya. Prinsip-prinsip ekstradisi. Prinsip-prinsip ekstradisi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979. Yang pertama yaitu ekstradisi atas dasar perjanjian dan hubungan baik. Pasal 2 ayat 1 menegaskan kesediaan Indonesia untuk mengekstradisi atau menyerahkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana apabila Indonesia dan negara peminta telah terikat dalam suatu perjanjian ekstradisi. Perjanjian ini merupakan perjanjian ekstradisi sebelum atau sesudah diundangkannya undang-undang ini. Namun, selain berdasarkan kesepakatan, Indonesia juga telah menyatakan kesediaan untuk mengekstradisi atas dasar hubungan baik dengan pihak atau negara lain. Inilah yang lebih dikenal dengan asas timbal balik. Yang kedua yaitu prinsip kejahatan rangkap. Namun pada asas ini, mereka yang telah melakukan kejahatan menurut sistem hukum yang berlaku di negara peminta adalah penjahat yang dimintakan ekstradisi, memberi, mengandung unsur-unsur yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Asas ini terdapat dalam pasal 4 ayat 1 yang menetapkan bahwa ekstradisi dilakukan terhadap kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam daftar kejahatan yang terlampir sebagai satu kesatuan teks undang-undang ini. Yang ketiga yaitu prinsip tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik. Ekstradisi ini tidak dapat dilakukan jika kejahatan tertentu di negara yang diminta dianggap sebagai kejahatan politik. Asas ini terdapat dalam pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa ekstradisi ini tidak dilakukan karena delik politik. Yang keempat yaitu prinsip tidak menyerahkan warga negara, bahwa negara yang diminta berhak menolak permintaan ekstradisi apabila orang yang dimintakan ekstradisi adalah warga negaranya, sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat 1. Jika negara yang diminta menolak permintaan itu, negara itu atas permintaan negara yang meminta wajib menyerahkan masalah itu kepada pejabat yang berwenang dari negara yang diminta untuk mengajukan permintaan itu. Yang kelima yaitu tempat melakukan kejahatan. Negara yang diminta dapat menolak permintaan ekstradisi jika kejahatan itu dilakukan seluruhnya atau sebagian di wilayahnya atau di tempat yang diminta untuk wilayahnya. Yang keenam yaitu orang yang diminta sedang diproses di Indonesia, bahwa permintaan ekstradisi dapat ditolak jika pejabat yang berwenang dari negara yang diminta sedang memeriksa orang yang bersangkutan mengenai kejahatan yang diminta penyerahannya. Yang dimaksud dengan pemeriksaan meliputi pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Yang ketujuh yaitu non bis in idem. Jika suatu keputusan yang mempunyai kekuatan akhir telah dikeluarkan oleh pengadilan yang berwenang di negara yang diminta terhadap suatu kejahatan tertentu, permintaan ekstradisi ditolak. Asas ini terdapat dalam pasal 10. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin agar seseorang tidak diadili untuk kedua kalinya untuk kejahatan yang sama. Yang ke-8 yaitu kadaluarsa. Sedangkan permintaan ekstradisi ditolak jika hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan suatu putusan pidana telah habis
masa berlakunya menurut hukum Indonesia menurut pasal 12. Yang kesembilan yaitu penolakan ekstradisi karena ada sangkaan yang cukup kuat permintaan ekstradisi ditolak jika menurut pejabat yang berwenang ada kecurigaan yang cukup kuat bahwa orang yang dimintakan ekstradisinya akan dituntut, dihukum atau dikenai tindakan lain atas dasar agama, keyakinan politik atau kebangsaan atau karena termasuk dalam kelompok etnis atau populasi tertentu menurut pasal 14. Yang ke-10 yaitu prinsip kehususan bahwa orang yang menyerahkan diri tidak akan dituntut, dihukum atau ditahan karena kejahatan apapun yang dilakukan sebelum orang itu diekstradisi selain kejahatan yang untuknya dia diserahkan, kecuali jika negara yang meminta untuk menyerahkan orang itu menyetujuinya menurut pasal 15. Yang ke-11 yaitu orang yang diminta akan diekstradisikan kepada negara ketiga. Permintaan ekstradisi ditolak jika orang yang dimintakan ekstradisi akan diserahkan ke negara ketiga untuk kejahatan lain yang dilakukan sebelum dimintakan ekstradisi menurut pasal 16. Yang terakhir yaitu permintaan yang ditunda. Pemenuhannya Indonesia yang merupakan negara diminta dapat menunda pelaksanaan atau permintaan ekstradisi dari negara peminta apabila orang atau pelaku yang diminta juga terlibat dalam kejahatan lain yang dilakukan di Indonesia menurut pasal 17. Mokhtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Dalam kesempatan lain, Mokhtar menegaskan bahwa hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lainnya yang bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Kanada mengekstradisi Meng Wanzhou sesuai dengan hukum internasional. Meng Wanzhou dituduh melakukan penipuan terhadap salah satu dari lembaga keuangan Amerika Serikat, sehingga Meng Wanzhou dianggap telah melakukan kejahatan terhadap entitas milik Amerika Serikat. Penangkapan Meng Wanzhou adalah bentuk dari kedaulatan negara Kanada. Kanada memiliki perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat yang memungkinkan Amerika Serikat untuk meminta penangkapan dan ekstradisi orang yang dicurigai melanggar hukum Amerika Serikat. Pelaksanaan kedaulatan negara tentunya harus bebas dari intervensi negara, di antaranya dari intervensi Cina. Sebagai negara asal Meng Wanzhou, Cina harus menghormati Kanada dalam menjalankan kedaulatannya. Hal yang sama berlaku untuk Amerika Serikat. Permintaan Amerika Serikat kepada pemerintah Kanada untuk mengekstradisi Meng Wanzhou juga adalah bentuk dari penerapan kedaulatan Amerika Serikat. Amerika Serikat meminta itu adalah bentuk penerapan dari hukum Amerika Serikat dan Cina juga harus mematuhi tersebut. Meng Wanzhou sebagai warga negara dari negara Cina memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara asal. Asas ini menyebabkan Cina memiliki kewajiban untuk berusaha melindungi Meng Wanzhou yang sangat ini sedang memiliki masalah hukum di Kanada dan Amerika Serikat. Amerika Serikat yang meminta pemerintah Kanada untuk menangkap Meng Wanzhou untuk diekstradisi. Amerika Serikat dalam hal ini memiliki kepentingan untuk mengadili Meng Wanzhou karena ia telah melakukan suatu tindak kejahatan yang merugikan suatu entitas finansial di Amerika Serikat. Tiongkok pun dapat memosisikan dirinya sebagai negara peminta. Ia memiliki yurisdiksi untuk mengadili Meng Wanzhou berdasarkan dari prinsip nasionalitas aktif. Jika Tiongkok ingin memosisikan dirinya sebagai negara peminta kedua, ia harus mengajukan permohonan secara resmi kepada pemerintah Kanada untuk mengekstradisi Meng Wanzhou hingga penelitian ini dibuat. Ketentuan ini pun dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Amerika Serikat misalnya telah melakukan permintaan ekstradisi secara formal kepada Kanada dan Kanada telah secara resmi mengabulkan hal tersebut. Kemudian Tiongkok yang telah mengeluarkan protes terhadap
penangkapan tersebut melakukan pernyataan diplomatik yang dikeluarkan oleh Kedaulatan Besar Tiongkok di Kanada. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa dalam kasus ini, upaya yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat ekstradisi dilakukan melalui jalur-jalur diplomatik yang tersebut membuat untuk tata cara dalam ekstradisi dapat dikatakan terpenuhi.